Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita bertemu lagi dalam video saya yang ketiga di masa pandemik gelombang 2 ini. Saya Relon Star dan saya saat ini pelayanan di GPKDI Bojong Indah. Oke, baik saudara, saat ini ada sebuah lagu yang sangat favorit ya, karena bisa mewakili dari kondisi yang kita alami hari-hari ini, yaitu judulnya Tuhan selalu menolongku. Musim akan terus berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Musim akan terus berganti, namun kasih Tuhan akan tetap abadi. Tak pernah berubah, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu dalam video saya sebelumnya, saya membahas tentang dosa. Kenapa hari-hari ini Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan begitu terjadi dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia ini? Tentunya karena ada dosa dan di situ ada murka Allah sehingga Tuhan izinkan ini terjadi. Namun orang yang tetap beria-ria di dalam Tuhan, dia akan ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kalau yang lalu saya membahas tentang dosa, sekarang yang selanjutnya bagaimana untuk orang-orang yang tetap hidup dalam jalan Tuhan. Nah, di sini di poin yang kedua ya saudara, kita akan membahas kalau kita hidup menurut jalan yang Ia tunjukkan, apa yang kita alami atau apa yang kita nikmati dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-14. Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Nah, ini dengarkan baik-baik. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Amin. Nah saudara, ini baru hal yang pertama yang dialami jika kita tetap hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama adalah musuh mereka aku tundukkan. Ada lagu Tuhan adalah gembalaku, di situ dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jelas di ayat ini juga Tuhan bahas tentang bahkan musuh-musuh mereka aku tundukkan. Nah saudara, di dalam masa-masa ini benar-benar adalah masa seleksi. Mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan kejahatan itu tidak akan terluput. Percayalah. Saudara, kalau ada orang berkata kok orang yang fasik tetap bisa kaya, bisa sukses, ya bisa aja. Tapi proses Tuhan saya percaya tidak akan pernah luput dari kehidupan mereka. Mungkin awalnya kita melihat mereka begitu sukses, namun lihat di ujung atau di akhir kehidupan mereka, apakah bisa berlangsung seperti itu terus? No, saya percaya itu tidak akan luput dari murka Tuhan. Jadi buat saudara yang setia mempertahankan hidup Anda bersih, hidup Anda kudus, hidup Anda benar di hadapan Tuhan, pasti akan ada Tuhan katakan musuh mereka pun aku tundukkan. Tuhan akan beracara, Tuhan akan memproses musuh-musuh kita, musuh-musuh orang benar saudara. Jadi tidak usah khawatir kalau orang menyakiti Anda, orang berbuat jahat kepada Anda, tidak perlu membalas. Stay cool katanya. Tetap tenang, tidak usah memberikan respon, biarlah Tuhan yang memberikan respon atau Tuhan yang memberikan pembalasan. Nah, kemudian ayat 15 dikatakan dalam Mazmur 81, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Artinya dengan pedangnya Tuhan akan berurusan dengan musuh-musuh orang benar.
Oke, lanjut ayat 16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan? Yang pertama adalah musuh-musuh mereka akan Tuhan tundukkan, yaitu di dalam ayat 14 dan ke-15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Artinya Tuhan akan memproses kehidupan musuh-musuh dari orang benar. Nah, yang enak ayat ke-16 ini, saudara. Ayat yang ke-17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Di dalam ayat yang ke-17 dari Mazmur pasal 81. Kalau kita hidup menurut jalan Tuhan, yang kedua, Tuhan akan diberi makan gandum yang terbaik. Orang benar akan diberi makan gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu. Ini artinya janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Akan ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang benar, yang bertekun dalam kesalehan hidupnya, yang tidak membalas orang yang jahat kepadanya, yang tidak membenci orang lain, yang tidak menyimpan dosa di dalam hidupnya. Akan ada pemeliharaan Tuhan. Enak ya saudara? Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Nah saudara, tapi saudara mungkin komplain, tapi Bu, saya kekurangan hari-hari ini. Nah, gimana tuh? Saudara coba cross check. Saya percaya sekali orang yang benar itu akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia tidak akan pernah kekurangan. Lumbung-lumbungnya akan terisi penuh. Ini janji pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Nah kemudian, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara tahu madu? Banyak sekali gizi dalam madu. Ketika kita minum, dan itu juga yang hari-hari ini dikejar oleh banyak orang dalam masa pandemik ini, supaya imun tubuh bagus, banyak yang mengkonsumsi madu. Dan Tuhan di sini janjikan loh, tetapi umatku akan kuberi makan gandum, dan dengan madu dari gunung batu, madu asli, aku akan mengenyangkannya. Saudara, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berakhir, dan Anda tidak akan pernah berkekurangan. Cukup, bahkan melimpah. Ini janji Tuhan. Pegang dan percayai. Kalau saudara belum mengalami saat ini seperti yang apa yang saya sampaikan, saudara berdoa, Tuhan, Engkau katakan buat orang saleh, buat orang yang hidup benar, Tuhan akan memelihara kehidupannya. Tuhan akan berikan madu dari gunung batu dan akan mengenyangkannya. Dan gandum yang terbaik. Gandum itu sangat sehat ya saudara. Oatmeal setiap pagi, kadang-kadang saya suka sarapan dengan oatmeal, dengan gandum, karena baik buat kesehatan, tidak ada kolesterol dan sangat pure, murni dari bahan-bahan alami. Gandum yang terbaik, madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Itu yang akan terjadi pada orang-orang benar. Makanya saudara, dalam masa-masa hari-hari ini kita menghadapi pandemi, hiduplah benar, hiduplah kudus, benci dosa, jauhilah kejahatan. Maka Tuhan tidak akan menadangkan tangannya terhadap kita. Kita tidak akan berperang dengan Tuhan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ini janji pemeliharaan Tuhan. Mari pegang teguh janji Tuhan. Saudara jangan terkecoh, jangan terintimidasi dengan keadaan saat ini, tetapi terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Amin.